Tugas ilmu kebidanan perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 izin menyampaikan presentasi dengan anggota kelompok yang beranggotakan Debbie Amnasari, Rizka Arinanda, Laila Oktaviana, Hanani Uswatun, Anissa Lia, Nabila Della, Salihati Al-Izzati, Evi Noviandari, Aziza Puspasari, Tiara Sinta, Dinanda, Nurul Fazila, Anissa Azakiatul. Adaptasi fisiologi pada ibu hamil. Sistem reproduksi. Pertama, uterus 500 hingga 1000 kali lebih besar serviks lumina. Yang kedua, lubang kemaluan terjadi vaskularisasi payudara nyeri, ovarium tidak ovulasi. Sistem kardiovaskular, HP istirahat meningkat, COP naik. Sistem pernapasan, RL meningkat lebih menggunakan pernapasan dada dibanding perut, saluran napas lebih vaskuler. Selanjutnya pada sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal meliputi tonus dan traktus gastrointestinal berkurang. Yang kedua, hemoroid. Sistem renal, GVR dan aliran plasma ginjal meningkat. Kreatinin dan urea plasma menurun. Sistem endokrin, pertahankan produksi estrogen dan progesteron prolaktin. Sistem integumen, peningkatan ketebalan kulit, hiperpigmentasi, peningkatan kelenjar keringat, dan hemoroid. Kenaikan BB trimester pertama BB 0,5, trimester kedua 3-8 kg, trimester ketiga 8-15 kg. Perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Perubahan psikologi secara spesifik dapat diduga berdasarkan perubahan biologi selama kehamilan. Perubahan psikologis dapat dibagi berdasarkan trimester kehamilan. Ambivalen atau penolakan terjadi karena adanya perasaan khawatir bahwa waktunya salah, bahwa kehamilan ini tidak diinginkan, perasaan seharusnya kehamilan terjadi nanti, takut, cemas, ragu-ragu terhadap peran barunya, dan juga ketakutan terhadap proses kehamilan dan persalinan. Pada trimester pertama, 80% mengalami kekecewaan, penolakan, dan kecemasan. Wanita terkadang merasa sedih dan senang, masa penuh kecemasan, emosi labil, dan juga membutuhkan kehadiran orang lain untuk menceritakan kehamilannya. Depresi terjadi pada wanita yang menginginkan terminasi kehamilan, dan juga butuh tempat mengekspresikan ketakutannya, membutuhkan dukungan, mengalami fantasi khususnya perubahan pada tubuhnya, dan juga pada multigravida terbayang pengalaman kehamilan sebelumnya. Selanjutnya adalah trimester 2. Pada trimester 2 terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama adalah fase pre-quickening dan yang kedua adalah fase post-quickening. Yang pertama adalah fase pre-quickening. Wanita mulai menganalisa dan mengevaluasi hubungan dengan janin yang akan dilahirkan. B. Wanita akan mulai menilai dengan rasa hormat yang telah diberikan ibunya. Apabila ada sikap negatif, ia akan menolaknya. C. Perubahan identitas dari penerima kasih sayang dari ibunya menjadi pemberi kasih sayang kepada janinnya. B. Fase post-quickening. Wanita fokus pada kehamilan dan persiapan menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. B. Menimbulkan kesedihan meninggalkan peran lamanya sebelum kehamilan. Kemudian C. Pada multirafida, peran baru artinya bagaimana ia menjelaskan hubungan dengan anaknya yang lain dan bagaimana saat ia meninggalkan rumah untuk sementara pada proses persalinan. D. Pergerakan janin yang dirasakan membantu ibu membangun konsep bahwa bayinya adalah individu yang terpisah dari dirinya. E. Jenis kelamin janin tidak begitu dipikirkan karena perhatian utama adalah kesejahteraan janin. F. Wanita merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang normal dialami saat hamil. G. Relatif terbebas dari segala ketidaknyamanan. H. Wanita sudah dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan. Trimester 3. A. Periode penantian dengan kewaspadaan. B. Tidak sabar menanti kehadiran sang bayi. C. Perasaan was-was mengingat bayi dapat lahir kapanpun. D. Merasa cemas apakah bayi lahir normal. E. Merasa
dengan adat dan istiadat. Selanjutnya faktor lingkungan, yang pertama kemiskinan, kedua kurangnya pelayanan medis, dan ketiga kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Faktor sosial budaya dan adat istiadat. Ibu menyusui tidak makan ikan karena berkeyakinan bahwa ASI yang dihasilkan berbau amis. Yang kedua, upacara selamatan 7 bulanan. Dan yang ketiga, upacara selamatan mendoakan ibu hamil usia 8-9 bulan. Tidak boleh makan cumi atau gurita karena dipercaya ari-arinya tidak dapat keluar. Ibu hamil jangan makan buah-buahan yang menggantung karena dapat menyebabkan ari-ari tidak dapat keluar atau pindah lokasinya. Atau minum es membuat tubuh bayi besar sehingga sulit dilahirkan. Happy pregnancy. Thank you for watching.